Halo Balat Maca semua, selamat sore. Kembali lagi di program Selasa Bahas Buku dengan saya Husna, host baru hari ini. So, this is my first time, okay? So, bear with me guys, semoga lancar. Hari ini kita akan membahas buku berjudul The Geography of Bliss. Nah, dan pengulas kita hari ini adalah host kita minggu lalu, yaitu Kak Fitri. Kita langsung ajak ya, kita langsung invite Kak Fitri, oke? Hai Husna, Assalamualaikum. Halo, suaraku jelas ya? Jelas, cukup jelas kok. Suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran. Oke, gimana Oke, Nah kabarnya? ya ampun. Alhamdulillah baik, kita udah lama banget ya ketemu nih. Iya, biasa kita tiap minggu ketemu di Sekre. Terus sejak pandemi ini kayaknya udah berapa bulan gitu ya, Naya? Iya, kita jadi nggak ketemu. Kita udah berapa minggu nih, udah hampir sebulan kayaknya. Mm. Ampun. So, how are you now? Alhamdulillah, Masih waras? Alhamdulillah negatif. Itu kayaknya cara baru orang bilang ini deh, menyatakan kabarnya ya. Alhamdulillah Iya, negatif. Dan ya berusaha untuk tetap bertahan lah dengan situasi yang aneh ini. iya. Maaf, Kak Fitri, suaranya putus-putus. Oh, suaranya Apa putus-putus. dia? Oke. Bentar ya, aku coba benerin dulu. Wifi aman. Sekarang kedengeran nggak? Cek. Teman-teman gimana suara kita aman kah? Hmm. Mungkin bisa komen. Oke, yuk. Aman ya. Ini rada masih ini, oke. Rada lambat tapi oke, oke. Kita bisa lanjut nih ngomongin tentang buku yang bakal kita ulas hari ini, yaitu The Geography of Bliss. Ya, Nah, aku mau tanya nih, kenapa sih Kak Fitri memilih buku ini untuk dibahas hari ini? oke. Sebelumnya makasih ya atas kesempatannya. Minggu lalu aku dikasih kesempatan jadi host, minggu ini dikasih kesempatan jadi pengulas. Dan hari ini aku bisa pilih buku yang pengen aku bahas. Kenapa aku pilih buku ini? The Geography of Bliss. Aku mau cerita dulu sedikit Kariana tentang em, secara umum bukunya. Jadi Geography of Bliss ini tuh artinya kayak misalnya lebih pandai deh mengartikannya. Ya, Aku pada saat ngelihat buku ini pertama kali di rak buku Toga Mas Bandung itu ya, uh, agak asing sama kata bliss karena itu bukan apa ya, bukan kata bahasa Inggris yang familiar gitu. ya. Terus aku Kita googling kira dulu tahun nih. satu. Yes, benar. Aku googling dulu apa sih ini bliss itu apa artinya. Ternyata bliss itu punya makna perfect happiness. Kayak Ya, apa ya, satu tingkat di atas happiness gitu nak. Dan aku jadi penasaran juga sih. Yang nulisnya itu adalah Eric Weiner. Dia itu merupakan seorang jurnalis asal Amerika. Ini bukunya lumayan tebel nak, segini sekitar 507 dan ini termasuk kategori buku non fiksi karena menceritakan tentang perjalanannya dia kan, perjalanannya Weiner ini ke seluruh dunia untuk mencari bliss atau kebahagiaan yang sempurna. Ini ya, cover bukunya tuh beda sama yang di flyernya Hayu Maca ya. Kalau yang di flyer Hayu Maca kan warnanya biru. Itu cetakan betul. pertama tahun 2008, sedangkan aku punya ini cetakan keempat di bulan Maret 2017. Aku belinya tadi di buku Toga Mas Bandung, Jalan Supratman. Dan salah satu yang menarik hati aku pertama kalinya pada saat lihat buku ini juga adalah karena corak bukunya yang warna-warni, depannya itu bentuknya bulat gini, nah seperti Ya, globe gitu ya, seperti globe tapi berwarna-warni dan ada icon-icon dari tiap negara yang dikunjungin sama si Weiner ini gitu. ya, Dan kenapa aku pilih buku ini karena menarik banget sih menurutku. Buku ini tuh menceritakan bagaimana perjalanan seorang Eric Weiner
jurnalis yang dia mendefinisikan dirinya tuh sebagai orang yang penggerutu dan juga nggak bahagia gitu dalam hidupnya dia. Tapi Grumpy dia man ya melakukan tadi jalan bilang. untuk mencari kebahagiaan gitu. Jadi kayak gimana sih apa ya ya menarik aja gitu. Di mana sih tempat yang paling bahagia gitu di dunia ini? Itu adalah misinya si Weiner yang kemudian dibukukan di buku ini gitu. Yes, oke. Maaf. Ya, oke. So, mencari kebahagiaan. Apakah Kak Fitri pas melihat itu juga sedang mencari kebahagiaan ketika melihat buku itu? Hmm, mungkin ya. Aku nggak yakin sih, karena udah lumayan lama beli bukunya. Cuman mungkin pada saat itu aku lagi sedih kali ya. Jadi pada saat ngelihat buku ini kayak, oh ini kayaknya aku harus membaca buku ini supaya aku punya suntikan kebahagiaan gitu. Mungkin kayak gitu ya dulu. Iya, oke. Nah, Kak Fitri bisa sekarang ceritain apa sih isi buku Geography of Bliss ini? Oke. Jadi buku ini tuh tentang perjalanan, tadi aku udah sempat mention ya, perjalanannya Eric Weiner ke berbagai belahan dunia. Yang aku ingat itu ada Belanda, terus juga dia ke Swiss, ke Bhutan, ke Qatar, ke Eropa Utara, Islandia, terus juga ke India, ke Thailand kalau nggak salah, dan juga ke Oke, Amerika. Thailand. Thailand ya, dan ke Amerika di negara bagian lain yang bukan merupakan hometown-nya dia, karena kan dia aslinya orang Amerika nih. Nah, terus dia itu sebelumnya, sebelum melakukan perjalanan ini adalah seorang koresponden asing untuk National Public Radio. Jadi memang sebelumnya dia udah pernah nih berkunjung ke negara-negara ini, sehingga dia nggak terlalu buta lah terhadap negara-negara yang dia kunjungi gitu. Nah, dia memulai perjalanan ini untuk menyelidiki di mana sih orang yang paling bahagia di dunia dan kenapa Ya. mereka bahagia gitu. Um, apa ya menariknya tuh dia menempatkan dirinya yang tadi aku bilang sebagai orang yang rewel gitu, sebagai orang yang penggerutu. Tapi yang aku suka di buku ini selain dia menyampaikan opini dia terhadap apa ya pandangan tentang negara-negara yang dia kunjungin, dia juga nyelipin humor, nyelipin juga tentang penjelasan yang ilmiah, tapi juga ada apa ya ada pendekatan psikologisnya juga. Nah, karena kayaknya kan kebahagiaan Betul. tuh erat banget ya kaitannya sama psikologis gitu. Dan paduan dari bahasan humor, sains dan juga psikologi itu menjelaskan apa ya kayak konsentrasi geografis dari suasana hati orang-orang yang tinggal di situ gitu. Nah, fun Betul. fact-nya sejak buku ini diterbitin, buku ini tuh udah termasuk ke dalam New York buku terlarisnya versi New York Times Ya. dan juga udah diterjemahkan ke dalam hampir 20 bahasa di dunia. Yang aku baca ini versi bahasa Indonesia, tapi aku saranin buat balat maca yang tertarik pengen baca buku ini dan terbiasa dengan bahasa Inggris, kayaknya bisa coba deh baca versi bahasa Inggrisnya, karena walaupun terjemahannya cukup bagus dan bisa dimengerti, tapi aku rasa ada beberapa istilah atau frasa-frasa yang akan lebih nendang gitu rasanya kalau kita baca dari bahasa aslinya. Betul. Karena dia juga mention bahwa bahkan dalam bahasa Inggris sendiri kata yang menunjukkan kebahagiaan itu minim. Nah, sekarang kita apalagi bahasa Indonesia yang diulang-ulang itu hanyalah kebahagiaan dan kesenangan kalau di bahasa Indonesianya. Sedangkan kalau bahasa Inggris itu dia ngomong happiness, ada blissful, ya itu tuh beda-beda kan pengertiannya, tingkatannya berbeda. Dan kalau blissful itu kan sepertinya lebih kesenangan tuh yang ada sebuah rasa yang lebih apa ya tinggi gitu. Iya, ada rasa yang dia bilang transcendensial gitu ya. Blissful tuh. Bener banget. Memang aku juga kayak rekomendasi kalau bisa baca bahasa Inggris, bahasa Inggris sih ya. Tapi nggak berarti terjemahannya jelek ya. Bagus kok ini penerbitnya dari Konita, dan kalau nggak terbiasa baca buku bahasa Inggris, bisa cukup dipahami juga dengan buku yang terjemahan bahasa Indonesia. Iya, aku juga jadi ikut baca ini bukunya karena mau bahas ini. Gimana, seru nggak? Seru, menarik karena aku paham
sudut pandang Eric Weiner. Karena aku Oke. pun seorang yang bisa dibilang skeptis kali ya. Skeptis. Ya, ya, ya. Iya sih, gitu kan. Kita kayak apa ya, harus membuktikan sesuatu tuh harus di depan mata gitu. Oke, oke, Gak menarik. ada his Hmm. point of Nah, view. menarik sih, Terus nah soalnya kontak gimana? sama aku tuh nggak begitu sepaham dengan bagaimana cara pandang dia terhadap kebahagiaan itu gitu. Ya, tapi seru baca bukunya. Ya, dan Hmm. dia apa sangat menceritakannya dengan logika gitu ya. Yes, benar. Karena ya ada aspek budaya, aspek Hmm. kebiasaan, kebijakan politik gitu kan, Kebijakan ekonomi. politik, betul. Ya, terus terus gimana lagi? Hmm. Apa nih? Pertanyaannya tadi, hal yang menarik kali ya, hal yang menarik dari buku ini ya. Hmm. Aku Ya, tuh karena udah lumayan lama baca bukunya dan lumayan tebel juga bukunya, jadi kayak aku kemarin juga sambil baca-baca lagi, sambil review lagi, dan aku bikin list hal apa aja yang masih memorable gitu loh buat aku. Yang oke. pertama, yang menarik dari buku ini adalah dalam perjalanannya nyari negara mana yang paling bahagia, Weiner tuh membekali diri dengan data berdasarkan hasil riset ilmiah tentang indeks Ya, kebahagiaan negara-negara di seluruh dunia, di berbagai belahan dunia. Nah, ya. menurutku bisa dibilang perjalanannya dia ini tuh merupakan validasi. Nah, validasi dari riset yang dia temukan ini. Dan hasilnya banyak banget hal yang gak dia duga sebelumnya tuh terjadi pada saat dia berkunjung ke negara-negara tersebut ya. Bagaimana orang atau warga di suatu negara tuh bisa merasa berbahagia dengan suatu alasan yang berbeda-beda gitu. Dan Oh, ya itu bikin bikin Weiner apa ya, terkejut juga kali ya, amazed gitu. Maksudnya dia nggak pernah nemuin hal kayak gitu sebelumnya di negaranya dia, dan ketika dia berkunjung ke negara itu, hal yang dia nggak pikirkan sebelumnya itu bisa membuat bahagia tuh ternyata bisa bikin bahagia warga negara itu gitu. Dan apa ya, di misalnya kayak di Swiss gitu kan, negaranya bersih ya, ya, serba teratur, ya, semuanya serba tepat waktu, faktor. dan bisa dibilang indeks kebahagiaan warga negara Swiss itu cukup tinggi. Tapi menariknya, menurut opininya si Weiner, dia justru malah ngerasa nggak bahagia di sana karena monoton dan apa ya, rutinitas yang ada di sana tuh menjenuhkan gitu buat dia. Dia nggak terbiasa dengan hal-hal kayak gitu, dan apa ya, nggak bergairah jadinya dia tuh menjalani hari selama di Swiss gitu. Padahal kan kalau kita lihat tuh ya Swiss tuh indah banget gitu negaranya. Iya. Dan mereka tuh sangat teratur dan Ya. terkesan ngurusin hidup orang. Aku pernah dengar ada orang cerita di Swiss, kita parkir mobil di luar, terus mobil kita itu nggak dicuci, berminggu-minggu, berdebu, itu tuh orang bisa ngasih note buat tolong cuci mobil Anda gitu loh, kayak Saking segitunya senang. di, ya, jadi mungkin cara sudut pandang si Eric Weiner kan kayak, aduh diurusin banget sih hidup aku gitu kan. Ya kayak gitu. Ya, bahkan Dan, aset-aset pribadi kita tuh dilihat sama orang gitu ya. ya, ya, bener banget sih, Nak. Dan juga, apa ya, kalau seingat aku, Weiner tuh bilang juga di buku ini, kalau eh, warga Swiss ini rentang emosinya tuh pendek banget, apa, nggak beragam gitu. Mungkin aku menafsirkannya sebagai mereka kurang ekspresif kali ya. Jadi, ya, little bit bored kali ya dia di sana. Iya. Terus poin berikutnya juga yang menarik dari buku ini tuh adalah aku tuh nyelesain buku ini dalam jangka waktu yang cukup lama sih, nah menurutku beberapa bulan gitu. Bukan karena nggak menarik, tapi justru karena buku ini tuh ditulis dengan bahasa yang sederhana, yang ringan gitu ya, yang simple. Jadi bukunya tuh menurut aku ya nggak bisa dibaca sambil lalu gitu, sambil cepet gitu, nggak bisa. Aku pengen pengen fokus dan ada detail-detail kata atau kalimat yang disampaikan Weiner di buku ini tuh yang berupa kalimat sarkas, sindiran, Iya. kiasan gitu. Dan ya jadi uh, perlu fokus lah bacanya walaupun sederhana gitu ya. Terus poin berikutnya, karena isi buku ini adalah narasi perjalanannya Weiner untuk mencari di mana tempat yang paling berbahagia dan apa alasannya, aku tuh jadi apa ya, ikut menyelami juga
kekritisan Weiner terhadap pencarian tentang kebahagiaan ini gitu. Kenapa orang-orang di suatu tempat itu bisa ngerasa bahagia sih? Apa sih faktor dari tempat itu yang bikin orang tuh jadi bahagia gitu? Ada lagi nggak ya? Terus juga, ada lagi hal yang menarik. Uh, Cara pandang dari setiap masyarakat di sebuah negara dalam merespon peristiwa. Itu tuh ternyata di buku ini diceritakan kalau sangat berpengaruh sama bagaimana tingkat kebahagiaan mereka gitu. Dan apa ya, misalnya kayak aku kasih contoh aja kali ya. Misalnya di Thailand, dalam menanggapi sebuah hal yang nggak menyenangkan buat mereka, mereka tuh punya satu istilah atau frasa yang namanya my pen lie. Gimana tuh kira-kira bacanya? My pen lie. Ya, jadi my pen lie itu artinya nggak apa-apa. Ya udah, mau gimana lagi ya nggak apa-apa gitu. Yang terjadi ya udah biar aja terjadi gitu. Atau juga pandangan ya udah gimana orang udah kejadian gitu. Atau juga apa ya salah satu contoh lainnya? Oh, ini pandangan dari seorang cendekiawan dan juga pemuka agama di Bhutan. Nah, jadi dia tuh bilang kalau nggak ada yang namanya kebahagiaan pribadi. Kebahagiaan itu bersifat relasional. Bagaimana jadi apa ya, kebahagiaan diri kita itu punya kaitan erat dengan bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi lingkungan tuh juga sangat mempengaruhi bagaimana kebahagiaan itu. Terus poin terakhir yang aku list di sini tentang hal yang menarik dari buku ini adalah selain memberikan opininya, Weiner juga apa ya, pinter gitu loh nak, memadukan antara opini dia dengan tadi aku udah sempat bilang juga penjelasan ilmiahnya, pendekatan psikologisnya, humornya, atau juga mitos atau juga isu-isu yang relevan gitu. Kalau nggak salah tuh buku ini dia tuliskan sejak akhir tahun 80 sampai 90-an. Jadi dia juga beberapa kali tuh mengatakan tentang apa ya, peristiwa-peristiwa yang relevan terjadi di zaman itu di buku ini yang ternyata mempengaruhi tingkat kebahagiaan masyarakat di negara itu gitu. Banyak banget yang menarik dari buku ini. Nah, Kak Fitri sendiri bagian mana sih yang paling kayak ya aku jadi pengen ke negara itu deh gitu. Di buku. Sejujur-jujurnya ya nak, semuanya aku pengen jadi pengen tahu gitu. Ya pengen tahu gimana sih orang-orang di negara-negara itu tuh memaknai kebahagiaan. Dan atau ada nggak sih? Ayo coba lanjutin. Satu negara yang aku pengen datengin setelah lihat penjelasannya Weiner di buku ini tuh adalah India. India, iya. Soalnya dia Weiner tuh ngejelasin di buku ini kalau kontradiktif banget situasi di India tuh. Kaya dan miskin, mewah dan apa ya, sederhana gitu. Itu tuh kita tuh bisa ngelihat itu dalam satu kali memandang di India. Tapi gimana ya? Menurut Weiner, orang-orang di India tuh bisa menemukan sendiri kebahagiaannya masing-masing dalam posisinya mereka di sana gitu. Jadi walaupun mereka kaya, walaupun mereka miskin, mereka tuh kayak nemuin kebahagiaannya masing-masing. Jadi, aku tadinya aku agak kayak India, maksudnya apa ya? Bukan negara destinasi yang pengen aku kunjungin sih. Tapi aku pengen tahu bagaimana masyarakat di sana menjalani hidup sehingga Weiner bisa bikin kesimpulan kalau dengan kontradiktifnya situasi di sana orang tuh bisa sama-sama bahagia gitu. Iya, karena kita kalau lihat India tuh kayak the tragedy gitu kan, orang tuh miskin banget gitu kan, dan banyak banget dokumenter yang ngebahas India tapi dari sisi yang gelap, miskin, apalah, not good health, dan banyak gitu kan. Tapi Eric Weiner masukin India ke dalam buku ini. Penasaran, pengen tahu. Oh, sama satu lagi nak, Islandia. Ya. Negaranya tuh dingin. Negaranya dingin nak. Kan dia di Eropa Utara kan ya. Bisa dibilang waktu malam sama waktu siang di sana itu lebih panjang waktu malam, dan mereka tuh nggak bisa setiap saat ngelihat matahari gitu. Tapi menariknya, menurut datanya Weiner,
Islandia ini termasuk ke dalam salah satu negara yang tingkat kebahagiaannya tuh paling tinggi. Dengan situasi yang kayaknya nggak ideal gitu buat orang menjalani hidup, tapi masyarakat Islandia itu termasuk yang tingkat kebahagiaannya paling tinggi gitu. Jadi aku penasaran juga, pengen tahu gitu, pengen kesana. Apalagi kalau di Indonesia kan kita belum pernah ngalamin musim dingin, nggak pernah ngalamin apa namanya, nggak pernah tahu salju gitu. Sedangkan kalau di sana sepanjang tahun tuh didominasi oleh yang dingin gitu, winter. Ya itu dua negara yang paling aku suka. Pas aku baca yang bagian Islandia itu, dia banyak awal-awal di buku kan dia banyak ngaitin tentang tempat yang bahagia di dunia itu pasti di tempat-tempat tropis gitu kan, di mana matahari selalu ada gitu kan. Dan terus dia juga nyebutin SAD, yaitu seasonal affective disorder. Jadi ada penyakit yang disebabkan oleh kurangnya cahaya matahari yang membuat putus asa, lemas, dan selalu ingin makan. Tapi warga Islandia, mereka tuh udah karena evolusi lama, mereka udah kayak ya udah this is life gitu. Ya, gen mereka tuh udah terbiasa dengan dingin gitu lah. Memang gak pernah dikasih matahari. Jadi di Islandia sendiri nggak ada tuh orang yang kena SAD ini. Benar banget. Menarik juga sih itu untuk di minggu lalu tuh aku sempat ngebahas salah satu negara di Eropa Utara juga sama Kak Mar. Itu tuh kaitannya erat banget sih. Nah, indeks kebahagiaan mereka itu sangat erat dengan gimana cara mereka menjalani hidup gitu. Ya menarik banget sih. Nanti bisa kita bahas di. Aku kira buku ini biar nyambung sama yang kemarin. Enggak justru. Kalau yang kemarin kan dia asli orang Swedia ya. Nah, kalau Eric Weiner ini tadi aku bilang dia jurnalis dari Amerika. Gitu. Iya. Iya, aku tuh kan sebelum IG Live ini, jadi tentu Kak Fitri kan lebih berpengalaman ya dalam hosting. And your tips are lihat host-host lain. Ya udah, aku ngeliat IG TV Anda minggu kemarin dan ngebahas tentang Swedia. Aku jadi nonton ulang dan oh iya ya, ada hubungannya di Lagom di buku kemarin kan sangat dibahas tentang keseimbangan. Dimana orang tuh karena di buku ini The Geography of Bliss, Eric Weiner tuh nunjukin nih negara yang dibilang miskin gitu loh, ada kebahagiaannya, tapi pun ada negara-negara yang sangat kaya gitu, dan kayanya tuh kayak Swiss kan termasuk kaya tapi mereka bahagia. Tapi di sisi lain ada negara Qatar yang mereka kaya juga tapi warganya tidak bahagia gitu. Jadi di sini kayak money can buy happiness itu tuh dijelasin, but just at a certain level gitu kan. Betul banget. Nah, di negara Swedia itu kayak mereka itu tahu di mana batasan cukup gitu loh. Betul. Mereka nggak melebih-lebihkan kan karena mereka nggak bisa, tapi they know when to stop gitu kan. Iya. Ya udah segitu juga cukup gitu. Mereka tahu standarnya segimana. Benar. Terus juga tadi aku tuh pengen cerita soal kenapa si Eric Weiner ini tuh harus mencari kebahagiaan gitu. Dan kenapa harus nyari kebahagiaan sampai melakukan perjalanan gitu. Nah, ada satu hal yang menurut aku menarik di bagian pendahuluan buku ini. Jadi Weiner tuh memberikan pernyataan kan bahwa di mana kita berada itu sangat penting dalam mempengaruhi kebahagiaan kita. Bukan hanya lingkungan fisiknya aja, tapi juga lingkungan budayanya, Nak. Nah, budaya itu kan berarti ada kaitannya sama kebiasaan juga ya, sama kebiasaan masyarakatnya gitu, dan kebiasaan kitanya juga gitu. Dan ketika misalnya orang tuh berbicara tentang mencari kebahagiaan, seakan-akan kebahagiaan itu adalah sesuatu hal yang bisa kita temukan di suatu tempat atau di
peta gitu, kayak oh iya di sini nih kebahagiaan gitu. Eh, Iya. Contoh yang relevan tuh misalnya kayak kita pergi ke Bali misalnya. Oh ya di Bali tuh kita pasti bahagia gitu. Tapi kalau misalnya kita nanya orang Bali, emangnya mereka selalu bahagia gitu? Pasti ada juga kan faktor apa hal-hal yang pada akhirnya membuat mereka juga jadi mungkin jenuh gitu. Orang-orang dari luar Indonesia senang datang, khususnya mungkin dari orang Eropa atau orang Amerika, mereka senang datang ke Indonesia karena negara tropis gitu, negara dua musim, mereka bisa ketemu matahari setiap hari. Tapi orang Indonesia pada pengen tuh datang ke negara ya Eropa yang ada 4 musim. Kita nggak pernah, karena kita nggak pernah ngerasain musim selain musim penghujan dan musim kemarau gitu. Jadi aku suka bagaimana Eric Weiner membuka buku ini dengan mencari kebahagiaan itu sebenarnya apa ya, bias banget gitu kalau kita bilang ada tempat yang paling bahagia gitu, ya belum tentu. Kita mungkin hanya nggak terbiasa dengan apa ya, ketika kita datang ke suatu tempat yang baru kita hanya ngerasa kalau itu tuh tempat yang berbeda gitu dengan yang biasa kita tempati sebelumnya. Dan ya keistimewaan apa ya, bahagia apa ya, keistimewaan dari kebahagiaan itu tuh bukan hanya tentang di mana tempatnya gitu. Terus soal tadi aku sempat bilang juga kan ya di awal kalau aku sebenarnya nggak sepenuhnya sepaham dengan beberapa poin yang disampaikan sama Weiner gitu, dan juga dengan sebenarnya nggak terlalu cocok juga nih sama cara pandangnya dia tuh tentang kebahagiaan gitu, terlalu skeptis menurut aku. Dan apa ya, kayak We're different. iya pesimis gitu, kayak apa sih, banyak kok hal yang menyenangkan gitu, kenapa harus berutuh, harus ya emang hidup berjalannya kayak gini gitu. Tapi aku sebel sebenarnya dengan cara dia apa ya memandang kebahagiaan itu. Tapi aku suka cara dia ngebawa alur buku ini sampai ke ujung pencarian tentang kebahagiaannya itu. Nah, jadi arahnya tuh adalah aku ini ya tafsiran aku ya, kebahagiaan itu bukan di mana tempat kamu berada atau berasal, tapi gimana orang-orang di berbagai tempat itu tuh bisa berbahagia dengan cara yang beda-beda gitu. Jadi ya aku ngerasa sejalan sih sama itu. Bukan, kebahagiaan itu bukan tujuan, bukan tempat, tapi way of life gitu. Kebahagiaan itu adalah cara buat kita ngejalanin hidup gitu. Dan apakah Weinernya bahagia setelah menyelesaikan perjalanan ini atau setelah membaca buku ini? Kalau dari yang aku tangkap ya, Naya, si Weiner ini nggak secara jelas, secara gamblang mengatakan apakah dia bahagia atau enggak. Tapi dia ngambil satu kutipan dari seorang penulis namanya Eric Hoffer. Kata Hoffer tuh gini, nak, pencarian kebahagiaan adalah salah satu sumber ketidakbahagiaan. Jadi, I like that one too. Iya kan. Jadi apa ya, kita si pembaca tuh kayak disuruh menerka-nerka sendiri gitu. Apa ya, kesimpulan dari perjalanannya si Weiner ini. Atau mungkin Weiner menyerahkan kepada masing-masing pembaca untuk bisa memaknai apa sih yang kita dapatkan setelah membaca perjalanannya dia ini, cerita perjalanannya dia. Kayak gitu sih kira-kira. Iya, dan beliau juga mention bahwa dengan merasakan kebahagiaan itu kita juga harus tahu rasanya kesedihan. Ya, jadi bener itu tuh selalu beriringan gitu loh. Kita nggak akan mungkin selalu bahagia atau selalu sedih gitu loh. Betul. Jadi kayak apa ya, dan aku sih nangkepnya kayak kadang kalau misalnya kita nyari bahagia itu tuh bakal susah, kita akan berputar-putar sendiri gitu loh. Karena kebahagiaan itu kan bukan benda, bukan sesuatu yang nih aku kasih ke kamu gitu. Bahagia kan bukan suatu hal seperti itu, kebahagiaan itu. Ya terus ada quote yang aku suka, itu tuh kebahagiaan bukanlah cita-cita nalar, tapi cita-cita imajinasi. Iya. Imajinasi, it's in your head gitu loh. Mungkin kamu bisa aja kayak menipu diri kamu sendiri gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu terus mengimajinasikan, like your imagination will project your reality, ya nggak sih? Betul. Kadang setuju. Kita selalu nyarinya dari luar tuh, ya mungkin nggak akan ada ujungnya.
Mm. Setuju, Ya, betul betul terus banget. apa ya? eh aku jadi ingat juga tuh buku ya Man Searching of Meaning tuh yang waktu Oh, kemarin aku Kak baca Astri gitu. Aku baca jadi host yang di pas. di beberapa minggu kemarin, kayak apa, hidup itu kan, nah di buku itu kan kebalikannya tuh, dia menceritakan tentang dia di camp Nazi yang Iya, menyedihkan gitu, stressful banget. tapi Benar. cara dia itu adalah dengan memaknai hidup apa sih gitu loh. Mm. Ininya kita gitu, apa makna yang kita bisa ambil dari setiap hal di kehidupan kita gitu loh. So Betul betul banget. happiness and sadness itu kayak sebuah pilihan sebenarnya. Kita bisa memilih apa yang kita rasa tentang itu, ya nggak sih? Betul. Tentang Dan kejadian-kejadian apa di ya? hidup kita. Yang nggak mungkin sepanjang hidup happiness terus atau sadness terus gitu ya. Dinamis, pasti berubah gitu. Betul. Mm-mm. Kayak gitu. Apalagi yang pengen diketahui. Kayaknya udah uh, baca juga. Udah baca sampai apa mana, Nak? ada Aku itu udah baca sampai Moldova, terus aku Oh, skip Moldova. ke Amerika. Aku suka banget Moldova. Seru banget sih. Kayak apa ya? Kalau kalau dia datang ke Islandia itu dalam kondisi Islandia itu adalah negara yang tingkat kebahagiaan, indeks kebahagiaannya tinggi. Moldova itu justru sebaliknya kan ya, Naya. Ya, Moldova itu adalah ya, salah satu negara dengan indeks kebahagiaan terendah di dunia. rendah, ya. Hmm. Ya, Ya, tanpa ada ini ya. Dia kan sengaja nggak milih negara-negara yang lagi perang atau ya, enggak ya, emang udah jelas-jelas ini miskin dan ya we know why gitu ya. hmm. Tapi dia makanya ngambil Moldova. Benar-benar. Ada ini nggak? Uh, your best quote ini kayak wah mind blowing nih dari buku ini, ada nggak? Apa ya? Sejujurnya aku nggak ingat sedetail itu sih, Nak. Um, aku nggak sampai mind blowing banget sih, tapi fakta tentang Qatar itu juga lumayan apa ya, lumayan mengguncang aku juga sih. Kayak ternyata sebagai negara yang kaya raya, mereka tuh nggak termasuk, masyarakatnya nggak termasuk dalam tingkat apa ya, nggak, negaranya nggak termasuk ke dalam negara yang punya indeks kebahagiaan paling tinggi gitu. Padahal kita tahu mereka sekaya Betul. apa, dan dijelasin juga di situ kalau semua warga negaranya itu nggak perlu bayar pajak, dan Iya. hampir semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana itu mereka mengandalkan tenaga asing. Jadi ya bisa Iya. dibilang orang yang asli Qatar, maksudnya orang-orang yang memang warga negara Qatarnya sendiri tuh apa ya, ya jadi sultan aja gitu, bersenang-senang setiap Betul. hari, beraktivitas yang gimana ya, ya kayak kita gitu, kerja atau apa, karena ya udah emang udah tajir melintir gitu. Tapi ternyata nggak ngaruh tuh, maksudnya nggak bisa membeli kebahagiaan uang yang mereka punya itu. Cuman apa ya, yang juga menarik adalah karena Qatar ini kan salah satu negara Muslim ya, Naya. Betul. Nah, eh kalau Husna inget di salah satu line di bab Qatar itu, Eric Weiner menyatakan kalau menurut pandangan dia, tingkat keimanan masyarakat Qatar, apa ya, iya, tingkat keimanannya masyarakat Qatar itu cukup mempengaruhi kestabilan mental mereka gitu. Jadi walaupun mereka nggak bahagia, tapi mereka tuh cukup apa ya, bukan mensyukuri juga. Mereka cukup proud gitu. Mereka bangga dengan tingkat keimanan mereka gitu. Mereka merasa dekat dengan Tuhan gitu. Dan ya aku nggak tahu sih apakah itu ada relevansinya atau enggak. Tapi yang jelas mereka nggak sebahagia itu sebenarnya. Betul. Iya, itu juga cukup kaget sih aku ketika baca, oh ternyata orang Qatar nggak bahagia ya dengan segala privilege-nya gitu. Iya, iya, Kita benar-benar. ngebayangin itu kayaknya paradise banget, bahagia kita kan kalau Indonesia kayak gitu, nggak usah bayar pajak, edukasi gratis, ini gratis, semua gratis, kayak So
it's not about the money kan. Tapi dia juga bisa apa tingkat kemakmuran mereka itu berbanding terbalik dengan demokrasi yang ada di sana. Hmm, Jadi sebenarnya betul. rakyatnya nggak punya pilihan kali ya. I see, Mereka I see. nggak ikut Anyway, berkontribusi. nah ini ada teman Apa? aku yang join juga. Ada teman aku yang join at Nabif. Dia tuh lagi di Eropa sekarang. Kayaknya seru juga nih kalau nanya ke dia tentang gimana tingkat kebahagiaan masyarakat di Eropa. Hai lah, aku say hi doang. Boleh dong lah, komen-komen lah. Ya, teman-teman kalau mau tanya-tanya boleh ya langsung Ya, heeh. di apa ini namanya question box ya. Disebut ya bisa langsung di komen ya kalau ada yang mau tanya-tanya. Hmm, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Negara mana lagi ya yang seru? Aku udah nge-list deh ini. Oh, tadi soal Moldova tuh, Nak. Moldova itu Ya, kan dia bekas Republik Soviet ya. Dan ya, ya tadi udah kita sampaikan juga, udah aku sampaikan juga kalau tingkat kebahagiaannya tuh rendah gitu. Dan orang-orang Winer ngejelasin kalau orang-orang Moldova ini eh, miskin dan juga berkonflik gitu sama sama budaya nasionalnya mereka. Mereka satu sama lain antar warganya tuh nggak punya tingkat kepercayaan gitu, nggak saling percaya mereka tuh. Dan juga ya, sering ngeluh kekurangan uang. Dan menariknya, walaupun misalnya mereka apa ya dianggap miskin dan juga sering ngeluh soal mereka nggak punya uang, Weiner tuh menyimpulkan kalau ketidakbahagiaan mereka ini tuh bukan disebabkan oleh kemiskinan. Jadi soal apa gitu? Kalau dari yang aku tangkap sih, ini soal apa ya? Hubungan sosial, nak? ya. Sebenarnya banyak trust issues kali ya. Iya. Ya dan apa ya sejarah tuh benar-benar mempengaruhi banget ya. Walaupun Dan mungkin yang sejarah dan budaya. yang ngalah kakek nenek kita gitu kan. Nah, Tapi nurun gitu lah di ya sejarah tuh sangat erat ya ininya iya, iya, kaitannya. benar ngaruh banget. Kayak gitu. Nah dari Kak Fitri sendiri setelah baca buku ini tuh apa sih saripati yang bisa diambil kayak oh jadi happiness tuh ini gitu. Apa tuh? Berat ya pertanyaannya. Sebenarnya bahasan tentang kebahagiaan ini juga berat banget sih. Kayak takut ditodong juga. Jadi gimana dong caranya bahagia? Beda-beda juga kan banyak orang ya. Mungkin aku mau sampaikan bukan soal apa ya, bukan soal saripatinya sih, Nak. Tapi apakah setelah baca buku ini aku terinspirasi untuk cari kebahagiaan di tempat lain gitu? Oke, ini mungkin jawabannya akan sedikit panjang. Jadi di bulan 2020, nah saat awal pandemi, masih awal-awal ya, awal-awal pandemi di Indonesia, itu aku baru selesai baca buku ini. Dan dorongan buat bisa jalan-jalan itu jadi besar banget kan, karena abis lihat cerita perjalanan orang gitu. Ya. Meskipun bukan pengen meneliti kebahagiaan seperti Weiner, aku pengen sekali punya kesempatan buat bisa seperti dia, ngelihat dunia, memperkaya diri gitu dengan cara pandang dan juga perspektif orang-orang yang hidup di berbagai tempat dengan berbagai latar belakang juga. Dan aku pengen memulai perjalanan kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan, memulai perjalanan ini dengan mudah-mudahan setelah keadaan juga lekas membaik ya, Naya. Setelah pandemi nih berandai-andai ya, aku pengen mulai dengan road trip di Pulau Jawa, datang ke daerah-daerah atau juga datang ke daerah-daerah lain di Indonesia gitu. Iya ajak aku dong Tat. Kita iya, ngayal dulu aja. Soalnya apa ya? Aku nggak yakin
tentang pencarian tentang kebahagiaannya, tapi aku percaya banget kalau yang namanya perjalanan itu adalah aktivitas yang membentuk karakter seseorang gitu. Dan juga aku yakin perjalanan itu bisa membuat seseorang tuh bisa menemukan banyak hal-hal baru, memahami makna pulang, terus juga apa ya, ya ngomongin perjalanan tuh selalu jadi hal yang seru dan menarik dan juga sentimental sih. Belum tentu kita benar-benar nemuin kebahagiaan ya dalam perjalanan. Capek traveling tuh jalan-jalan tuh capek sebenarnya. Cuman menurutku sih pasti kita dapat sesuatu yang bermakna. Gitu. Betul, benar, setuju banget. Apa ya, going places gitu, itu tuh bisa membuat kita jadi lebih apa ya, menghargai tempat kita yang sudah ada gitu loh. Kita jadi menghargai dan kita malah mungkin bisa lihat sisi-sisi lain dari diri kita bahkan ketika di dalam perjalanan, ya nggak sih? Bener banget. Ya, ini ada Asri, nanti juga kita ikut ya, kita road trip. Kita road trip Hayu Maca ntar ya habis pandemi. Nah, ini juga menarik nih, Mbak Asri komen. Weiner bilang Indonesia itu unhappy place. Wow. Iya. Aku nggak sempat research sih kenapa dia ngomong kayak gitu, tapi I don't know. Di situasi kayak gini, siapa sih yang bahagia? Apa? Relate nggak tapi ketika dibilang Indonesia anak happy place? No comment. No comment. Takut terciduk. Oh, takut terciduk, ya ampun. Oke. Nah, Kak Fitri ada lagi nggak yang mau disampaikan pada akhir kata mungkin di apalagi? Apa mungkin ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman kayak you have to read this book. Kenapa teman-teman harus coba baca buku The Geography of Bliss ini? Karena walaupun kamu adalah tipe orang seperti Husna yang skeptis terhadap kebahagiaan, atau seperti aku yang hampir selalu berusaha melihat sesuatu hal dengan cara yang positif, tapi membaca buku ini tuh memperkaya perspektif kita terhadap bagaimana orang-orang di berbagai belahan dunia memandang kebahagiaan itu gitu. Dan apa ya, kita nggak akan pernah, teman-teman tuh bakalan takjub ketika tahu gimana sih suatu warga atau masyarakat di suatu negara tuh memaknai kebahagiaan. So ini kayak dari tadi udah kita ulang-ulang gitu ya, Nak. Walaupun di sini, walaupun di buku ini Weiner menekankan tentang dia mencari di mana tempat paling bahagia, tapi dari penafsiran aku justru malah Weiner tuh ngebawa kita kepikiran bahwa it's not about the place, tapi bagaimana cara kamu menanggapi kebahagiaan itu sendiri atau memaknai kebahagiaan itu sendiri gitu. Ya kita bisa beranggapan bahwa negara tertentu itu sangat bahagia, orang-orang dari negara ini tuh bahagia karena A, B, C, D, F, G gitu. Tapi ya itulah cara mereka, maksudnya apa ya, itu cara yang mereka lakukan untuk caranya itu yang menjadikan mereka bahagia, bukan hanya soal tempatnya aja gitu, karena ya beda-beda, setiap daerah, setiap kebudayaan pasti punya tolak ukur kebahagiaan atau indikator kebahagiaannya masing-masing gitu. Ya, that's right, aku setuju juga itu. So, teman-teman, ini sudah sampai sini aja kita berbincang tentang The Geography of Bliss. Nah, nanti minggu depan akan ada buku-buku lain ya. Boleh. Ya, mungkin juga teman-teman yang nonton penasaran kayak, aku pingin deh kayak Kak Fitri gitu ngulas. Bisa langsung nge-DM ke Instagram Hayu Maca ya. Boleh banget. Aku mau dong ngulas bukunya, ntar kita bisa bicarain. Oke? So, teman-teman, ini aku pengen baca satu komen dari Mbak Asri, boleh sih? Ini ada nih, personally at Wonder.
pakai akun Wonderbook. Personally aku merasa happy hidup di Indonesia. Di Indonesia Aku ya. juga sih sebenarnya bukan Ada masalah yang bisnisnya ya, happy, tapi ada karena yang non ya. karena keluarga aku di sini, karena orang-orang yang aku sayang ada di sini. Kehidupan aku dari lahir sampai seumur ini ada di sini gitu. Jadi bukan tentang Indonesianya aja, tapi aku lagi nggak mau terlalu nasionalis. Tapi maksudnya karena orang-orang yang aku sayang ada di sini. Jadi ya sehektik apapun, sechaos apapun situasi negara kita sekarang, aku pengen mencukupi bahwa ini tuh tempat apa ya? Aku punya tempat untuk pulang. Ini tuh rumah. Aku bisa menyebut ini tuh rumah aku. Gitu. My safe place. Betul. Ya, dan di masa-masa kayak gini, it is troubling times. Tapi selama kamu berada di orang-orang terdekat kamu, you're safe, gitu kan? Itu paling penting sekarang. Be safe and be sane, gitu ya. Jadi teman-teman yang di rumah aja nggak masalah, survive the day. Tahu mungkin kayak nggak ngapa-ngapain juga masalah. Saya ngomong ke orang, you have to be happy, you have to be positive, mungkin ada gitu. Tapi just stay safe sama sane gitu, tetap prokes semuanya, jaga kesehatan ya. And we're gonna see you next week, right? Makasih Balat Maca, teman-teman semua yang menerima sampai akhir. Ya. Makasih juga Husna, seru banget obrolannya hari ini. Sehat-sehat dan tetap bahagia ya. Ya, itu. Bye-bye. Bye, wassalamualaikum.